Segera wanita itu berlari mencoba telepon dapur untuk mengeluarkan sesuatu di mulutnya. Tidak menyusulnya, dia akan memijat tekuk leher istrinya lembut saat mentah. Tidak usah, tanya, sungguh aku sepertinya kelelahan ditambah telat makan. Mungkin aku hanya terkena. Aku ingin istirahat saja. Taeyong sudah menemani istrinya untuk kembali ke kamar. Kemudian dia meraih ponselnya untuk menelepon John. Aku datang ke kantor hari ini, istriku sakit, katanya pada Johnny. Setelah itu panggilan telepon terputus. Tadi jangan, kau harus ke kantor. Aku sungguh baik-baik saja. Aku pasti tidak akan fokus di sana. Lebih baik aku menemanimu hari ini. Ian mengalah suaminya itu jika sudah keinginannya tak bisa diubah. Taeyong telah berhasil membaringkan istrinya di kasur sambil membaca. Ian pagi ini sangat pucat. Sayang, apa yang kau rasakan? Tanya pria itu. Kepalaku pusing, berprogram dan mual. Jawab wanita itu. Tidak terlalu wajah pria itu khawatir. Mami, panggil David. Yang bangkit itu terlihat anak itu telah memakan tasnya bersiap untuk pergi ke sekolah. Gak apa-apa Mami, cepat sembuh ya Mami. David berangkat dulu. Tita anak itu. Segera David memeluk Ian dan memberinya kecupan pada pipi dan pipi seraya berpamit dan pergi. Taeyong juga segera berganti pakaiannya. Tak lama datang pengasuh David dengan seorang asisten rumah tangga yang membawakan Ian segelas air hangat dan beberapa obat-obatan. Setelah berganti pakaian, segera Taeyong menghampiri istrinya kembali. Pria itu membantu meminumkan obat pada istrinya. Bibi, tolong ambilkan termometer di laci itu, perintah Taeyong pada asisten rumah tangganya. Dia khawatir karena merasa suhu tubuh istrinya mulai hangat. Ian mematahkan cat dan air yang dari dia konsumsi. Taeyong terus menemani istrinya yang telah sakit. Bahkan Bibi telah menemukan termometer itu khawatir. Setelah, astaga, aku akan membawa dokter sekarang juga, geman pria itu. Maaf Tuan Nyonya, kata Bibi menginterupsi. Maaf jika saya lancang. Apa Nyonya sudah melakukan tes kehamilan? Melihat ciri-cirinya sepertinya Nyonya hamil. Hamil, geman Taeyong. Ian menggeleng menjawab pertanyaan Bibi. Tak lama datang ayah menghampiri putrinya. Ayah mendekati Taeyong, kemudian sedikit berbisik. Benar kata Bibi, sebaiknya kau belikan tes pack untuk istrimu. Siapa tahu berita bahagia itu benar, saran ayah. Dia terlihat seperti berpikir sejenak, namun tak lama dia pergi meninggalkan istrinya dengan ayahnya. Istirahat ya, aku keluar sebentar. Beberapa menit kemudian, Taeyong telah kembali sambil membawa sesuatu di tangannya. Lekas dia hampir istrinya. Beberapa menit kemudian, dia telah keluar dari kamar mandi yang menghabiskan waktu 10 menit di dalam. Entah apa yang membuat dia lama di sana. Dia itu keluar sambil menggenggam tes pack di tangannya. Taeyong dan ayah menunggu dengan cemas.
Perlahan ia membuka tangannya untuk melihat hasilnya, bahkan dia tak berani melihat karena takut kecewa. Tapi aku saja yang melihat. Segera dia melihatnya di dekatnya alat itu untuk melihat lebih jelas. Tak lama pria itu tersenyum pada istrinya, mungkin belum waktunya. Baiklah, Sabta yang lambat beberapa hari kemudian, Ian terlihat sudah membaik sehingga dia tidak jadi pergi ke dokter. Siang ini dia terlihat bosan karena suaminya bekerja. Dari sekolah ayahnya pun sedang pergi. Tiba-tiba dia merasa tidak nyaman pada perutnya. Segera dia pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi dan mendapati ponselnya berbunyi, dia menelpon dengan panggilan video. Dari sebelah sana, Tiang terkejut dan sedikit memperlihatkan kecewanya. Benarkah? Ya sudah, kau pasti sedang kelam. Ya, istirahatlah, balas pria itu berusaha mengalihkan kecewanya. Jangan minta maaf, aku semua tidak apa. Kau jangan terlalu merasa bersalah apa-apa. Jika Tuhan belum memberi kita sebagai manusia, bisa apa? Ia tersenyumnya sangat tenang mendengar perkataan suaminya. Dia sebelumnya merasa khawatir dan bersalah. Ternyata suaminya jauh lebih dewasa dan pengertian. Beberapa bulan kemudian, ia sedang berada di butiknya. Dia tengah membantu pegawainya memakaikan manekin pakaian desain barunya. Ibu berkeringat banyak sekali, sebaiknya ibu istirahat. Terlihat tidak sehat, kata salah satu pegawai. Ian melihat memang terlihat tidak baik pagi ini. Wajahnya berkeringat, terutama di pelipisnya. Dia merasakan keringat dingin memang semenjak pagi. Yang merasa tak nyaman pada tubuhnya, terutama pada bagian perut bawahnya. Rasa nyeri seperti akan datang bulan. Memang sudah masuk waktunya dia datang bulan. Ian jatuh pingsan. Dia tak sadarkan diri. Hal itu membuat beberapa pegawai dan pengunjung di butiknya terkejut. Ibu, teriak pegawainya terkejut. Tengah-tengah berlari di lorong rumah sakit, seorang diri untuk menuju ruangan di mana Ian berada. Pria itu segera menuju rumah sakit saat mendapat kabar bahwa istrinya jatuh pingsan di butiknya. Bahkan dia menunda rapat pentingnya yang tengah berlangsung saat mendengar kabar buruk itu. Tak lama langkah kaki pria itu telah sampai di depan ruangan di mana Ian berada. Saat dia ingin membuka pintu lebih dulu, seorang dokter pria keluar dari ruangan dan bertemu dengannya di depan. Dokter dan Teo berjalan bersama menuju ruangannya. Dia akan menjelaskan lebih dulu mengenai kondisi Ian pada suaminya. Dia telah duduk di hadapan dokter. Segera dokter mengeluarkan selembar kertas padanya. Ini adalah hasil pemeriksaan medis milik Ibu Ian. Dokter Teo segera mengambil kertas tersebut untuk dilihatnya, namun dia terlihat kurang mengerti dengan data di kertas tersebut. Setelah kami melakukan pemeriksaan organ dalam Ibu Ian, ternyata Ibu Ian memiliki pada ovariumnya sudah cukup besar. Teo sudah mendapat karena terkejut.
dokter mengaku sudah cukup besar. Dia diprediksi jika ibunya memiliki itu sudah cukup lama. Dokter lagi. Astaga, tim benar terkejut sampai belum percaya ini semua. Astaga, dia memegang kepalanya tiba-tiba pusing mendengar berita buruk ini. Lakukan apapun untuk istri saya, dokter mengangkat penyakitnya. Tidak ada yang dokter menangis. Secepatnya dia akan menjadwalkan operasi pengangkatan ibunya. Namun ada satu hal yang perlu Bapak ketahui, kata dokter lagi. Apa itu dokter? Berapakah kemungkinan istri saya tak bisa hamil? Kurang lebih 95% mempengaruhi kesuburannya karena menyerang hormon suburnya. Jelas dokter lagi. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam sesaat. Sungguh dia merasa telah terjun jatuh ke lubang yang paling dasar saat mendengar kabar buruk ini. Bahkan tidak apa, panggil dokter saat melihat yang terdiam. Oh iya, maaf, saya sangat terkejut. Saya tidak menyangka dapat mendengar kabar buruk ini. Sungguh dia merasa sedih saat karena ini bukanlah yang terburuk, namun dia merasa sedih jika istrinya tidak bisa hamil. Saya ikut merasa sedih dengan kondisi ibu yang saat ini. Saya harap Anda, namun tetap saja prediksi dokter tidaklah sempurna. Bagaimanapun Tuhan yang menentukan, masih terdapat 5% harapan ibu yang dapat hamil. Yang ternyata memiliki kekayaan dalam akvariumnya yang terasa tak sadar sudah dimilikinya semenjak lama. Dia baru merasakan gejalanya akhir-akhir ini karena semakin parah. Ternyata dari perut dan kram yang sering dialami akhirnya tidak teratur. Gejala-gejala awam lainnya merupakan gejala dari penyakitnya. Taeyong telah masuk ke dalam ruangan yang dia melihat istrinya itu tengah duduk bersandar pada ranjangnya sambil menangis pada ayahnya. Istrinya menangis karena telah mengetahui kebenarannya. Dari wanita itu harus mengetahui kedatangan suaminya. Tae jawab tentang wanita itu saat suaminya tak kunjung menjawabnya. Ayah terlihat mengusap ujung matanya karena ikut merasakan kesedihan ini. Tak lama ayah bangkit dari duduknya untuk pergi keluar dari ruang. Putrinya membiarkan suami istri itu bicara dua mata. Dia harus memeluk istrinya masih menangis. Ia lembut punggungnya untuk menenangkan sayang dan menangis. Tidak pria itu dengan suara yang tercekat. Sungguh dia pun tak mampu menahan kesedihan ini saat melihat yang dicintainya menangis. Jangan berkata seperti itu. Kau harus yakin dan tidak boleh berpikiran buruk. Dan telah menangis ke istirahat dia. Dia mencium bibir istrinya berusaha untuk menenangkan. Segera mungkin akan lakukan operasi pengangkatan. Istirahat ya.
Tidak, wanita itu lagi Sula ingin bicara. Kembali pria itu memberikan pada istrinya agar istrinya itu tidak lagi bicara yang aneh-aneh dan mencarikan dokter hebat dan penjuru dunia untuk mengobatimu. Akan aku lakukan apapun demi kesembuhan dirimu. Jangan khawatir lagi. Ian mengangguk pelan walaupun dia masih terisa.